Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman, para YouTuber, para vlogger, di mana saja berada. Bu Hindun berharap semua dalam kondisi baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan bicara tentang diksi. Ya, pilihan kata yang lazim dipakai di masyarakat. Nah, diksinya tentu tentang kosakata yang baru. Ya, bagi sebagian teman ini adalah kosakata baru. Mungkin bagi sebagian yang lain ini adalah kosakata yang sudah pernah didengar. Akan tetapi ingin lebih jelas apa makna dari kosakata ini. Ya, restoratif justice. Kosakata bidang hukum. Ya. Jadi, untuk teman-teman yang baru mendengar kosakata ini, maka ini menjadi diksi yang baru, ya. Kita bisa mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya ke dalam kosakata bidang hukum. Oke lah, kita simak lebih dulu ya, agar mendapatkan definisi yang mudah dipahami hingga sampai kepada contohnya. Ya, kosakata di bidang hukum, restoratif justice, keadilan restoratif. Di dalam proses peradilan pidana konvensional, dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban tentunya. Sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas, ya. Kawan-kawan yang kuliah di jurusan hukum atau mengambil konsentrasi bidang hukum, mungkin di Fakultas Syariah, istilah-istilah ini akan lebih mudah untuk menghubungkan dengan terminologi-terminologi yang sering didapatkan di dalam perkuliahan, ya. Oke, Bu Hindun lanjutkan ya. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya, dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Jadi, restoratif justice itu lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Nah, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan itu diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang tentunya bagi pihak korban dan pelaku. Begitu teman-teman ya. Nah, kita akan simak sejenak ya. Berikut ini ada penjelasan yang lebih selaras dengan definisi yang akan kita rumuskan. Ini penjelasan dari Dr. Bahria Prenta SH.MH. Ya, pernyataan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
ini ada fotonya, ya. Teman-teman bisa simak ya, sehingga mendapatkan kejelasan yang lebih gamblang tentunya. Hanya di Undang-Undang 11 2012. Apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan restoratif? Justice ini adalah sebuah pendekatan di mana suatu perkara itu melibatkan pelaku, melibatkan korban, dan masing-masing anggota keluarganya, plus para pihak lain. Di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Itu awal mulanya. Jalannya seperti itu. Oke, berikutnya. Kalau tadi sudah kita dengar penjelasan dari salah satu dosen di UMJ, maka lebih jelas lagi, ya, Windun bergabung dengan beberapa teman mewawancarai seorang penguasa hukum tanah air. Ya, dia adalah Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah, dari diksi ini kita bisa lebih kupas secara lebih sederhana untuk bisa dipahami. Ya, siapa dia Bu Indun, penguasa hukum tanah air? Iya, beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Namanya Dr. Reda Mantovani. Ya. Nih, Bu Indun sempat mendokumentasikan pengambilan gambar, ya. Di sini yang paling kanan, nah itu Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Di sebelahnya itu ada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang kebetulan dia memang penguasa atau pemilik area atau gedung atau tempat di mana wawancara ini dilakukan, ya. Ya, di lantai 4 gedung UMJ waktu itu 18 Januari 2023. Oke, simak ya penjelasan dari Dr. Reda Mantovani. Yang sebenarnya pelantikan ini Polsila di DKI Jakarta, cuma ada dibungkus dengan Stadium Jenderal Kuliah Umum terkait dengan penanganan perkara melalui penyelesaian restoratif justice. Sejauh ini kan penerapan restoratif justice di internal kejaksaan tinggi sudah tanpa undang-undang. Sekarang ini di Indonesia penanganan penyelesaian perkara melalui proses keadilan restoratif tersebut itu ada beberapa peraturan, ada peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Jadi ada beberapa aturan. Namun sekarang sih udah berjalan, ya kan? Bahkan di kejaksaan sendiri di tahun 2022 itu kita melakukan itu penyelesaiannya sejumlah 1.454 perkara melalui restoratif justice tersebut. Ada perdamaian antara pelaku dengan korban, gitu. Perdamaiannya terutama ini terhadap kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak, perempuan, dan kejahatan ringan kecil-kecil lah, pencurian segala macam, yang perkelahian. Apabila itu mereka sudah saling maaf-memaafkan, bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Nah, di sini kan ada amanat KUHP di pasal 132 ayat 1 huruf G. Di situ dinyatakan bahwa proses peradilan, penghentian penuntutan dapat dinyatakan gugur apabila ada penyelesaian di luar peradilan, ada penyelesaian perkaranya di luar peradilan melalui undang-undang. Nah, diharapkan peraturan undang-undang ini ditambah dengan ada undang-undang RJ nanti, jadi saling menguatkan.
Tapi sejauh ini undang-undang ini belum terbentuk ya. Oh, ini makanya diinisiasi oleh Forsiladi. Luar biasa, Ini Forsiladi untuk itu. Forsiladi punya ide yang luar biasa. Karena kita sebenarnya udah praktek, ya, sudah dipraktekkan, tetapi Forsiladi melihat ini belum ada undang-undang yang menyatukan ini peraturan ini. Karena semua masih peraturannya kepolisian, peraturan kejaksaan, peraturannya Mahkamah Agung. Agar terintegrasi. Agar semuanya saling terintegrasi, Forsiladi menyampaikan aspirasi, wah ini perlunya adanya undang-undang, sebagaimana juga itu diamanatkan dalam KUHP tahun 2023 ini yang baru, pasal 132. Targetnya kapan tuh? Kalau ini namanya ide, wacana, itu kan setelah Forsiladi ini bisa terserah mau dikirim ke DPR, mana balik itu kan, itu bisa jadi, karena ini terkait bukan masalah kepentingannya kepolisian, bukannya kepentingan kejaksaan atau peradilan. Ini kepentingannya negara dan bangsa, masyarakat, rakyat yang terlibat permasalahan hukum supaya memang tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan antara pelaku dan korban. Ya, silakan. Jadi ini sangat diperlukan ya Pak ya, terbentuknya undang-undang itu sendiri. Kalau untuk melakukan itu menghindari. Nah, ada satu lagi diperlukan apa? Karena saat ini lapas ini kapasitasnya udah penuh 500%, tiap ini udah overload. Nah, dengan adanya mengaktifkannya restoratif justice ini, maka diharapkan di beberapa tahun kemudian itu lama-lama menurun. Terlebih seperti kita harapkan seperti di Belanda, kosong tuh penjaranya kan. Nah, lapasnya kosong. Mudah-mudahan. Dok, sementara itu restoratif justice masih menutup para pidana ringan ya. Iya. Lalu efek jerah buat mereka yang diharapkan ke depan apa? Tidak mengulangi perbuatannya. Karena kan walaupun dia tidak dihukum penjara, dipidana itu, tetapi kan sebenarnya dia udah diproses pidana, sudah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, gitu. Sudah kapok itu. Dan itu harus melalui proses ritual maaf-memaafkan antara pelaku dengan korban, di mana pelaku harus meminta maaf dan dimaafkan baik oleh korbannya langsung maupun oleh keluarga korban. Oh maafkan, oke. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Itu yang saat ini nih. Nah diharapkan proses tata cara tersebut oleh Forsiladi diharapkan menjadi sebuah undang-undang, diatur dalam undang-undang. Itu tidak diatur melalui peraturan secara parsial melalui peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Jadi nanti beda-beda nanti. Kalau diatur dalam undang-undang itu jadi hukum acara tersendiri. Oke, sip. Ya, teman-teman. Dari kedua pernyataan tadi ya, baik dari Dr. Reda maupun Dr. Prenta, kita bisa tarik definisinya nih. Bahwa restoratif justice adalah sebuah pendekatan yang berupaya untuk mencari solusi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah kepada kesepakatan bersama, sehingga bisa dicari jalan damai yang membuat kedua belah pihak tersebut tidak perlu maju ke meja persidangan. Nah, kira-kira demikian teman-teman ya. Oleh karena itu, jika saat ini penegak hukum, ya baik orang-orang yang bekerja di kepolisian atau para staf, para pegawai atau personil-personil yang bekerja di kejaksaan, yang bekerja di pengadilan atau hakim, ya. Nah, mereka bekerja sama mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Jadi jangan sampai apa yang sudah ditegaskan di kepolisian berbeda dengan di kejaksaan ataupun di kehakiman atau pengadilan. Ya. Mereka harus bekerja sama untuk mengembangkan metode-metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Tujuannya tentu untuk menanggulangi efek buruk di dalam lembaga pemasyarakatan, namun juga tetap memberikan efek jerah. Ya.
Tadi sudah disinggung oleh Pak Mantovani ya, bagaimana lapas lembaga pemasyarakatan di negara Belanda sampai dengan bersih atau kosong ya, berbeda dengan di tanah air atau di negara kita ya, penuh sesak. Oh. Oke, Bu Inun akan membawa teman-teman kepada contohnya. Tentu masih ingat ya kasus Nenek Asyani yang divonis 1 tahun penjara karena mencuri kayu ya. Sedih ya, ada spanduknya dipasang di jalan-jalan, kita membaca secara sekilas topik yang mencuat dijadikan perhatian atau sorotan publik ya. Kasus Nenek Asyani ini memang menyita perhatian publik, tak terkecuali para elit negeri ini. Ya, bayangkan saja ya, seorang nenek-nenek harus mendekam di penjara 1 tahun. Bagaimana nasib cucunya yang harus menunggu sekian lama sang nenek kembali? Belum lagi bagaimana pula penilaian masyarakat ya setelah ia keluar dari tahanan. Apakah masih ada yang peduli untuk memberinya makan guna menyambung hidupnya? Padahal ya kasus Nenek Asyani ini ya yang konon kabarnya ya mencuri kayu gitu kan. Padahal kayu yang diambilnya setiap hari ya sedikit. Sekadar untuk masak atau membuat perapian ya, bikin kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Manalah paham ya seorang nenek kalau mengambil kayu bakar itu ya harus lapor dulu atau misalnya bawa surat pengantar dari penjaga hutan ya. Kalau memang itu ada di hutan, misalnya itu ya, misalnya. Sangat sedih ya membaca berita ini. Apalagi nenek itu berdalih bahwa kayu yang diambilnya sebenarnya itu dari lahannya sendiri yang terletak di dusun Secangan, Situ Bondo. Ya, kita tidak akan lupa kasus di tahun 2015 ini ya, Nenek Asyani yang diseret. Nenek Asyani yang diseret ke meja hijau penegak hukum. Ya, tidak perlu lama penegak hukum menyeret Nenek Asyani ke meja hijau. Sungguh sangat berbeda dengan penanganan skandal ini misalnya ya, yang pernah kita dengar ya, skandal Bank Senturi yang merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Demikian alot ya, panjang. Ya, berpanjang purnama tak jua jelas ujung pangkalnya. Nenek Asyani dijerat pasal 12 junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ironi ya, hukum yang ringkih, hukum yang tumpul ke atas tapi menggilas rakyat kecil. Perlu ditinjau ulang ya. Oleh karena itu harus bekerja sama ini. Orang-orang yang berpegangan tangan, bersinergi mengurusi persoalan hukum di negeri ini. Inilah pentingnya dialog. Ya. Dialog akan mengedepankan perdamaian bagi kedua belah pihak, ya. Sehingga tidak perlu terburu-buru dibawa ke meja hijau. Nah, ini jawabannya, diksi yang sedang kita kupas ya. Restoratif justice. Oke? Semoga paham ya. Sampai di sini teman-teman. Jadi metode penyelesaian hukum itu ada 2 langkah ya. Pertama, jalur litigasi. Yang kedua, jalur atau langkah non litigasi.
Di negara kita, di Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi, ya melalui peradilan. Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan ya atau sanksi penjara. Namun, nih dia nih teman-teman ya, dalam praktiknya langkah-langkah yang jalur litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena di dalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Ya begitulah. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan. Ya, prosesnya panjang, rumit, mahal ya. Bagaimana tidak mahal ya kalau dua pihak harus menghabiskan sekian waktu. Bayangkan bolak-balik ya. Waktu transport ya. Kemudian mental ya yang terus semakin down mungkin ya bagi pihak-pihak yang mengalami kelemahan atau ketidakberdayaan ya. Penyelesaiannya bersifat logistis dan kaku. Ya, itu proses litigasi ya. Tidak memulihkan dampak kejahatan. Ya. Kemudian kondisi lembaga pemasyarakatan yang ya full tadi ya, yang tidak memadai. Jadi tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan sebagainya. Begitu. Sementara itu, pada hakikatnya hukum ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, yang disebut restoratif justice. Ya. Jadi restoratif justice itu adalah upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara. Namun, restoratif justice ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum tentunya yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, ya. Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Hal ini tujuannya adalah memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan. Juga bertujuan memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Nah, teman-teman, di dalam restoratif ini, pihak yang bersangkutan di dalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatik. Ya. Nah, ini psikologis ya, melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Ya, teman-teman para YouTuber atau vlogger serta para pembelajar tentang kosakata, ya mengenai diksi di mana saja berada. Mau lebih jelas?
tentang informasi Studium Jenderal yang mengupas mengenai diksi ini serta Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia yang telah menggagas event Studium Jenderal, sehingga dalam event ini kita mendapatkan kejelasan atau lebih terang istilah restoratif justice. Ya, kosakata bidang hukum ini. Semoga bisa teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Ya, beberapa teman bisa membaca yang sudah tersaji ada di surabaya.com Lamongan, ya. Nah, judul beritanya Forsiladi DKI Jakarta lantik pengurus dan gagas Undang-Undang Restoratif Justice. Kemudian surabaya.com Lamongan, ya, Kediri. Ya, klik surabaya.co.id Kediri dengan berita di hari Kamis 19 Januari 2023. Di sana judul beritanya adalah Forsiladi DKI Jakarta lantik pengurus dan gagas Undang-Undang Restoratif Justice. Ya. Oke deh. Semoga kajian dan kupasan tentang diksi di bidang hukum ini mencerahkan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Senyum teman-teman. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Bahria Prenta SH MH, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Reda Mantovani, kemudian Bapak Dr. Taufikur Rahman AKSS SOS MSI, Ketua Forsiladi Provinsi DKI Jakarta, yang pada awalnya telah mengundang Bu Hindun sehingga bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan banyak penjelasan sehingga kita tercerahkan dengan diksi yang teman-teman baru dengar mungkin di kesempatan menyimak vlog Bu Hindun ini. Juga tak lupa yang memberikan tempat untuk acara SG atau Studium Jenderalnya, yakni Bapak Rektor UMJ Dr. Makmun Murad MSI, serta semua teman panitia tentunya, ya, yang sudah berupaya mensukseskan kegiatan Studium Jenderal dengan goal akhirnya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa restoratif justice ini harus terintegrasi dan bisa menjadi solusi yang dipakai di dalam masyarakat untuk menangani masalah-masalah di bidang hukum. Oke deh, sampai jumpa di vlog Bu Hindun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.